Assalamualaikum, selamat datang di mata kuliah menggambar bangunan sipil 1. Materi ini membahas tentang AutoCAD. Jadi yang sudah bisa AutoCAD nanti ikuti saja perkuliahannya, dan sebisa mungkin dibantu teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama untuk belajar AutoCAD. Kemudian bagi yang belum bisa, ikuti perkuliahan ini dengan baik dan ikuti materi-materi yang telah saya sajikan, dan ikuti video ini sampai dengan akhir. Kemudian seperti yang sudah saya singgung pada PPT yang sebelumnya, untuk menggambar dengan AutoCAD ini adalah yang pertama adalah pemahaman objek gambar, baru kita bisa belajar dengan AutoCAD. Selanjutnya langsung saja kita buka program AutoCAD. Bagi yang belum install AutoCAD, segera install agar kita bisa belajar bersama-sama. Ini yang saya pakai adalah AutoCAD 2018. Jadi seperti ini tampilan AutoCAD 2018. Selain 2018, mulai 2007, intinya sama saja, perintah-perintahnya sama, cuma tampilannya saja yang berbeda. Untuk perintah-perintah dalam AutoCAD itu sangat banyak sekali, tapi kita tidak perlu menghafal semuanya, hanya beberapa yang sering kita butuhkan. Langsung saja, yang pertama adalah L enter. L dalam bahasa Inggris itu line, dalam bahasa Indonesia artinya garis. Jadi line itu adalah, atau L enter adalah perintah untuk kita membuat garis. Jadi langsung kita praktekkan saja bagaimana kita membuat garis dalam atau di AutoCAD. Kita ketikkan huruf L, kemudian enter. Di sini enter bisa memakai spasi, bisa memakai enter, kemudian klik di titik mana kita akan buat garis, misal di sini. Kemudian ini garis bisa mengarah ke sembarang sudut. Kalau kita ingin sudut ini menjadi siku, maka kita bisa mengaktifkan ortho atau ortho mode, atau kita F8, klik F8. Coba kita klik F8, maka garisnya akan siku seperti ini. Kita bisa memasukkan ukurannya atau panjang garisnya, misal ini kita masukkan angka 1000. Kemudian untuk mengakhiri perintah kita tekan enter. Seperti ini kita sudah bisa membuat garis. Kemudian untuk menghapus garis ini kita bisa blok dulu, kemudian kita ketik E, kemudian enter. Kemudian untuk perintah selanjutnya persegi dengan REC enter. Kita coba di AutoCAD, kita ketik REC kemudian enter. Kita klik di titik dimana kita akan membuat persegi, kemudian kita tarik ke atas bisa, ke bawah bisa, kemudian kita masukkan ukurannya. Untuk ukurannya pertama adalah sumbu X atau sumbu mendatar, misal kita masukkan angka 100. Kemudian untuk berpindah ke sumbu Y kita memakai koma, kita klik koma atau ketik koma, kemudian kita masukkan panjang dari sumbu Y, misal kita pakai 100. Kita enter. Nah, maka akan menjadi sebuah persegi dengan ukuran 100 kali 100. Kemudian software AutoCAD ini berbeda dari software yang lain. Jika kita ingin ngeblok ini, jika kita klik dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, itu hasilnya akan berbeda. Kita coba, jika kita klik dari kiri ke kanan, itu harus mengenai seluruh objek jika kita ingin mengeblok objek. Tapi jika kita blok dari kanan ke kiri, itu cukup sedikit saja, itu sudah bisa keseluruhan objek. Jadi kita ulangi, kalau kiri ke kanan warna biru itu harus seluruh objek, kalau kanan ke kiri
itu cukup sedikit saja. Jadi kalau kiri ke kanan itu harus mengenai seluruh objek, jika sedikit maka tidak akan bisa, harus keseluruhan, dan kanan ke kiri itu cukup sedikit saja. Kemudian untuk menghapus kita ketik E, enter, atau kita menggunakan tombol di keyboard delete. Kita blok dulu sedikit saja, delete, ini akan terhapus. Kemudian langsung saja kita membuat denah rumah dengan ukuran 3 x 3 meter. Kita buat dulu kolomnya, kita ketikkan REC, kemudian enter, klik, kemudian kita masukkan ukuran kolomnya. Ini saya menggunakan satuan cm, jadi kita klik 15 cm, kemudian koma 15 lagi, enter, maka akan menjadi sebuah kotak dengan ukuran 15 x 15. Ini untuk kolom. Kemudian untuk kita membuat kolom sebelahnya, kita bisa blok ini, kemudian kita ketik CO, artinya copy, ini copy, kemudian klik di titik ini atau titik sembarang. Coba kita klik di titik sembarang, kemudian geser ke arah mana kita akan mengcopy dengan jarak 300 cm, yang artinya 3 meter, kemudian enter, akan escape. Kemudian kita scroll, kalau scroll ke bawah itu artinya zoom out, kalau kita scroll ke depan atau ke atas itu zoom in. Ini sudah ada 2 buah kolom dengan jarak 3 meter. Kemudian kita copy lagi, kita blok dulu 2 kolom ini, kemudian kita copy ke bawah, copy CO, enter, kemudian kita klik sembarang, tarik ke bawah sepanjang 3 meter, kita ketikkan 300, kemudian enter. Untuk mengakhiri perintah escape. Kemudian untuk dinding kita bisa membuat dengan bantuan L enter atau garis, atau dengan multiline, tapi kita belajar dulu, kita membuat garis menggunakan L enter dulu. Kita ketikkan L enter, kita akan membuat garis di sini dindingnya, tidak perlu memasukkan ukuran, kita langsung saja klik di sini, klik. Untuk mengakhiri perintah kita enter. Untuk mengulang perintah yang sama kita tinggal enter saja, tidak perlu L enter, kita tinggal enter saja, maka otomatis akan mengulang perintah yang sama. Kemudian kita tarik, sudah terbuat sebuah denah dengan ukuran 3 x 3 meter. Yang paling penting dalam kita belajar AutoCAD adalah kita harus memahami perintah-perintah yang ada dalam AutoCAD. Tidak perlu menghafal, tapi kita perhatikan di sini ada sebuah type a command. Nah, ini dalam bahasa Inggris kita minimal harus memahami itu. Misalnya kita akan membuat garis dengan L enter, L kemudian enter, maka di sini ada line CV first point, ini adalah titik poin pertama yang akan kita membuat garis. Klik, kemudian di sini ada perintah lagi specify next point, kemudian poin selanjutnya atau titik selanjutnya kita taruh mana, atau kita bisa ketikkan jarak, atau kita enggak ketikkan jarak, kita bisa langsung klik di sini. Kemudian next point lagi bisa di sini, next point lagi bisa di sini, sampai di sini lagi. Jadi seperti itu. Misal kita buat rectangle, kita baca perintahnya, rectangle specify corner point, jadi pojok titik pertama kita di sini. Kemudian area, di situ ada area, dimensi, rotasi, itu
kita abaikan dulu, kita masukkan ukurannya, misal 15 seperti kolom tadi, koma 15, kemudian enter seperti itu. Jika kita ingin menghapus, bisa memakai enter atau keyboard delete. Kita hapus, oke. Kemudian untuk perintah-perintah yang lain bisa dipelajari di buku materi. Jadi misal kita akan menyelesaikan bangunan ini, kita bisa membuat pintu di sini. Kita buat kusen dengan ukuran 5x15 seperti ini. Kemudian kita copy sepanjang lebar pintu 80 cm, kemudian enter. Kemudian kita potong menggunakan trim TR, enter. Kemudian klik kanan untuk membatasi perintah. Kemudian kita blok objek yang akan kita hapus seperti itu. Ini sudah jadi lubang pintu. Kemudian kita buat daunnya, kita menggunakan perintah L enter saja. Kemudian kita masukkan ukuran pintu 80, kemudian ketebalan pintu 3 cm, kita tarik ke sini 80, kita akhiri di titik ini. Sudah jadi daun pintu. Kemudian untuk pintu kita bisa menggunakan ini untuk garis lengkung, kita bisa taruh di sini. Kemudian kita matikan orto dulu, kita taruh di sini, akhiri di titik ini. Sudah jadi garis bantu untuk pintu. Kemudian biasanya untuk yang dinding itu ada kita pakai arsiran. Kalau arsiran kita dengan perintah H atau H enter, ini H enter, kemudian kita pilih objek mana yang akan kita arsir. Misal ini, klik di sini, kemudian ini juga, kemudian ini, terus ini. Kemudian kita pilih arsirannya. Misal kita pakai arsiran ini, klik, kemudian enter. Sudah jadi, kita sudah membuat denah rumah dengan ukuran 3 x 3 meter. Kemudian untuk kita membuat atap atau denah atap, itu kita copy dulu di denahnya, kita nyalakan ortonya, kita geser di sini, escape. Kita bisa membuat garis, kita matikan orto dulu, garis sudut seperti ini. Kemudian di sini juga untuk membuat garis tepi atap kita bisa memakai REC, kita taruh di sini. Kemudian kita offset dengan perintah O offset. Kemudian kita masukkan jaraknya, misal 60 cm, kemudian enter, kemudian klik objek yang akan kita offset. Oke. Kemudian untuk memperpanjang garis ini sampai dengan titik sudut ini, kita bisa menggunakan perintah extend, EX, kemudian kita enter, kemudian kita klik sepanjang mana garis yang akan kita panjangkan, dan klik. Untuk membatasinya kita klik kanan, kemudian klik objek yang akan kita panjangkan seperti ini. Untuk mengakhiri perintah kita bisa escape. Jadi ini adalah rencana atapnya. Kemudian kalau saya teruskan menjadi seperti ini untuk tampak depannya.
Kita sudah membuat denah, kemudian denah atap dan tampak depan. Jadi mungkin nanti ada yang belum jelas bisa ditanyakan di forum diskusi. Tetap dicoba, tetap latihan di rumah, latihan secara kontinu agar langsung cepat bisa. Jadi nanti kalau cuma teori saja nanti akan kesulitan. Jadi sebisa mungkin tetap dicoba di rumah secara kontinu setiap hari, nggak usah lama-lama, nggak usah banyak-banyak perintahnya, kita hafalkan dulu perintah sedikit demi sedikit, nanti lama-lama pasti bisa. Jadi itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada kurang lebihnya nanti bisa bertanya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.